Halo semuanya, jumpa lagi dalam video Kang Wawan. Di video kali ini kita spesial, kita akan membahas tentang salah satu komponen yang sering dikeluhkan oleh teman-teman di mobil wuling. Oh ya, di video sebelumnya saya sempat mengunggah ya, judulnya Wuling End of Debate. Artinya end of debate itu kita sudahi sajalah perdebatan ini. Perdebatan yang mana? Perdebatan dengan bengkel resmi, perdebatan dengan SGMW masalah after sales service ya. Ya walau bagaimanapun kita sudah punya mobil ya, kita harus perjuangkan mobil kita untuk tetap sehat kan gitu. Kita kalau misalkan pihak ATPM sulit untuk memenuhi kebutuhan spare part yang bagus, misalkan sulit untuk memenuhi kebutuhan after sales service, ya kita maklumi saja karena perusahaan masih baru gitu kan. Yang pasti mobil kita kan tetap punya kita, mobil kita tetap harus jalan kan gitu ya. Makanya dibutuhkan komunitas ya, dibutuhkan komunitas di mana dalam komunitas itu kita bisa saling tukar pikiran. Jadi intinya kita sudahilah, kita nggak perlu banyak berkeluh kesah. Yang jelas kita harus cari solusinya seperti apa secara mandiri. Oh ya, mengenai kemandirian kita sebagai pemilik wuling itu tentunya dibutuhkan bengkel-bengkel alternatif seperti misalkan bengkel AC atau bengkel mesin yang memang bisa menangani kasus-kasus wuling secara umum dan secara khusus. Nah, di Jakarta ada, bukan di Jakarta sih, di Tangerang ada. Di video sebelumnya saya juga udah ini ya sebutkan ya. Nah, kalau di kota teman-teman belum ada bengkel alternatif itu, saya kemarin dapat bocoran dari Om Hendra, pemilik bengkel alternatif wuling yang ada di Tangerang, KTM Wuling Motor ya. Itu ini sekaligus bisa menjadi sebuah peluang usaha untuk mendirikan bengkel wuling. Artinya Om Hendra welcome untuk menerima mekanik dari daerah untuk magang di sana. Selama mungkin 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan disediakan juga, kalau nggak salah disediakan juga tempat, tapi tentunya terbatas ya, tentunya terbatas. Jadi untuk bisa belajar di sana dan nanti setelah bekalnya cukup bisa membuka di daerah masing-masing. Atau kalau teman-teman punya kenalan bengkel ya di daerah teman-teman, bisa juga mengusulkan salah satu mekaniknya untuk disekolahkan di bengkel alternatif wulingnya milik Om Hendra di Tangerang. Silakan komentar aja kalau itu ya. Oke. Nah, di video kali ini saya akan bicara cerita tentang air conditioner atau AC ya. AC yang dalam mobil wuling itu konon itu sering banyak masalah. Konon ya. Utamanya di Convero. Saya juga pernah mendapatkan masalah di bulan-bulan awal saya memiliki mobil Convero ini tahun 2018. Saya lupa entah baru 2 bulan apa 3 bulan tiba-tiba AC-nya mati sendiri, dan ternyata itu masalah relay ya. Relaynya diganti, sampai sekarang it's okay, tidak ada masalah. Nah, AC ini unik ya, AC ini unik karena uniknya kenapa? Karena beres atau bengkel resmi ini tidak menyediakan servis tentang AC. Makanya kita harus cari bengkel di luar. Nah, untuk mencari bengkel di luar ini juga nggak mudah, dalam artian mana sih bengkel yang bagus, mana sih bengkel yang bisa merekayasa. Karena kita ini kadang juga gimana ya, yang namanya mobil itu spare partnya beda-beda, walaupun sebetulnya cara kerjanya sama. Kayak AC aja spare partnya bisa beda-beda, padahal cara kerjanya sama. Nah, kalau kita mampu menambahkan atau bisa menemukan bengkel AC yang bisa merekayasa, nah ini yang penting, bisa merekayasa komponen lain sehingga mobil wuling kita tetap bisa dingin, tetap AC-nya masih bisa berfungsi ya. Oke, untuk itu saya mau cerita aja bagaimana sih sebetulnya cara AC itu bekerja, bagaimana sebenarnya AC mobil itu bekerja sehingga bisa mendinginkan kabin. Saya sendiri bukan ahli di bidang mekanik, saya tidak ahli di bidang AC, tapi minimal kita tahu bagaimana cara kerjanya, meskipun tidak mendetail tapi secara garis besar. Oke, di AC pada mobil itu terdiri dari beberapa komponen besar ya, dan juga
juga ada komponen-komponen pendukung. Semua ini bukan berarti komponen utama, komponen besar itu lebih penting daripada komponen pendukung, enggak. Komponen besar dan komponen pendukung itu sama-sama pentingnya. Nah, saya akan cerita di komponen besarnya aja supaya mudah ya. Nanti komponen pendukung itu kita perlu mengerti saja. Nah, pertama yang perlu kita pahami bahwa AC itu bekerjanya paling utama adalah kompresor. Kompresor AC itu letaknya di kompartemen mesin. Dia ada, mohon maaf karena nggak ada upah tulis, jadi saya hanya menggambarkannya saja lewat verbal ya. Sebuah kompresor ini di dalamnya intinya adalah pompa ya, untuk memompa si freon supaya dia bisa bersirkulasi. Jadi kompresor ini intinya adalah pompa. Pompa ini digerakkan oleh sebuah puli ya, puli yang berputar. Perputaran puli ini disebabkan karena mesinnya bekerja. Jadi mesin mobil hidup, lalu si puli ini dihubungkan dengan berputarnya mesin. Nah, lewat poros engkol ya, itu dihubungkan dengan kayak semacam fan belt gitu. Ada tali kayak tali kipas gitu ya. Itu dihubungkan pulinya ke situ. Sehingga yang menyebabkan kompresor ini bisa bekerja untuk menghisap dan memompa freon itu akibat perputaran dari puli. Nah, kemudian si freon ini dipompa menuju kemana? Dipompa menuju ke apa yang namanya kondenser. Kondenser itu bentuknya seperti radiator yang biasanya ada di depan radiator. Jadi radiator di sisi dalam, dia di sisi luar dekat dengan grill. Nah, kondenser ini intinya untuk mendinginkan freon tadi. Kalau radiator kan mendinginkan air untuk bersirkulasi di dalam mesin supaya mesinnya suhunya terjaga, tidak overheat ya. Nah, sedangkan kalau kondenser ini fungsinya mendinginkan freon. Kemudian dari kondenser ini freon jalan ke dryer. Nah, di dryer ini isinya semacam ada bubuk silika di dalamnya untuk mengikat uap air. Jadi si freon ini nggak murni freon ya, pasti ada uap airnya. Karena apa? Ketika misalkan kita pas pengisian freon itu kan jalur freon terbuka ya, ke udara bebas. Nah, udara bebas itu pasti ada yang masuk walaupun sedikit. Udara di Indonesia itu lembab ya, sehingga dia pasti ada uap airnya. Nah, pasir silika ini yang akan mengikat uap air tersebut sehingga tidak freon yang keluar dari dryer ini udah bebas dari uap air. Kemudian dari sini ini bertekanan tinggi, freonnya masuk ke katup ekspansi. Nah, si freon yang masuk ke katup ekspansi ini itu tekanannya sangat tinggi. Di katup ekspansi ini freon akan di spray ya, dijadikan mirip gas, tapi bukan gas ya, dia di spray. Teman-teman kalau misalkan punya parfum di rumah ya kan, botol parfum itu isinya cairan ya, cairan parfum ketika disemprot dia kan menjadi butiran yang kecil-kecil ya, menjadi butiran yang kecil-kecil, ketika kena ke badan kita jadinya lebih dingin kan. Nah, itu fungsinya freon dibuat spray, ditiupkan dari katup ekspansi, partikelnya menjadi lebih kecil-kecil untuk bisa menjadi semakin dingin. Nah, freon yang sangat dingin ini dia dari katup ekspansi berjalan menuju ke apa yang dinamakan evaporator. Di evap ini bentuknya hampir mirip dengan kondenser. Jadi dia juga ada kisi-kisinya begitu kayak kondenser. Nah, di kondenser ini itu sangat dingin. Kemudian dari kondenser ini dihembuskan blower. Jadi kondenser ini letaknya ada di dalam dashboard kita. Kemudian di belakangnya dryer ini, di belakangnya si evap ini ada blower. Blower itu kipas angin yang menyemburkan angin. Anginnya masuk ke dalam kisi-kisi yang ada di evap. Dia keluar dari kisi-kisi tersebut menjadi udara yang dingin. Nah, angin yang diambil dari blower ini kan angin panas. Nah, dia akan membuat si freon ini menjadi panas. Jadi ini gini ya, ini evap, di sini blower misalkan ya. Gini aja deh. Evap, di sini blower ya. Di sini blower. Nah, ini kan angin panas nih yang masuk. Begitu sampai sini, keluar
dari sini dingin kan. Nah, si panas ini akan membuat si freon ini menjadi panas. Ya, pelepasan dingin. Dia menyerap panas tapi melepaskan dingin kan gitu ya. Nah, si freon yang panas ini dia balik lagi menuju ke kompresor AC. Nah, begitu seterusnya. Dari kompresor AC jalan lagi ke kondenser, jalan ke dryer, dari dryer ke katup ekspansi, ekspansi ke evap, terus hanya berputar saja freon itu. Nah, kenapa kemarin saya sempat ganti oli dan freon? Karena yang namanya kompresor AC dia butuh pelumasan. Kalau tidak kita lumasi dengan oli, ya lama-lama akan tergerus, akan jadi rusak juga ya. Nah, teman-teman yang punya mobil Wuling Convero banyak yang saat ini kompresornya kena, suaranya kayak orang ngorok gitu ya, gitu. Nah, itu karena teman-teman telat untuk mengganti oli, sedangkan di bengkel resmi itu nggak ada servis ke sekian ribu kilometer ganti oli dan freon, nggak ada. Karena memang ya itu tadi, AC itu seolah-olah bukan menjadi tanggung jawab bengkel resmi, karena tidak ada penjadwalan untuk perawatan AC. Itu fungsinya kita cari bengkel AC di luar. Nah, intinya kalau kita mau awet kompresornya, maka harus rutin ganti oli. Apalagi kompresor Wuling Convero dia modelnya rotary ya, bukan model piston. Kalau model rotary itu sebetulnya dirancang untuk long lifetime ya. Namun kalau nggak pakai perawatan juga jebol juga gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, komponen lain yang mendukung AC itu ada termostat untuk mengatur suhu, ada magnetic clutch untuk menghubungkan kapan si puli ini terkoneksi dengan kompresor, kapan si puli ini tidak terkonek dengan kompresor. Jadi kompresor itu tidak seterusnya bekerja. Dia ada yang namanya magnetic clutch. Ya, walaupun ada puli yang diputar, puli ini kan berputar terus. Selama mesin hidup pulinya berputar. Namun kompresornya tidak akan bekerja kalau antara puli sama kompresor ini tidak dihubungkan. Nah, yang menghubungkan ini itu namanya magnetic clutch. Kalau di kompresornya bekerja terus juga jadinya rusak, karena freon yang bertekanan terlalu dingin malah nanti jadinya ngefrost ya, istilahnya gitu. Ngefrost itu malah jadi beku. Kalau beku ya selesai, AC-nya nggak dingin lagi karena terlalu saking bekunya, maka hembusannya menjadi tidak bisa maksimal. Jadi dia butuh putus, butuh nyambung. Makanya kalau kita setel suhu tertentu, si kompresor itu kadang bekerja celak gitu ya, gitu. Kadang dia mati. Itu teman-teman ya. Ada komponen lain sih selain yang saya bicarakan itu, termasuk termostat ya, termasuk blower, ada juga fan ya yang di depan radiator itu juga termasuk komponen yang mendukung kerjanya AC. Ada juga ini ada lagi nih, low pressure hose juga ada, cooling fan, pressure switch, receiver dryer, ada yang high pressure hose, ada juga di situ. Itu komponen-komponen lain yang mendukung kerja AC. Oke, gitu aja video Kang Wawan kali ini. Semoga teman-teman tercerahkan. Gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.